Halo semuanya, saya Priscilia Riata Klarinda, NIM 8040190478. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas struktur data saya yang berjudul Insertion dan Selection Sorting. Sorting merupakan sebuah proses untuk mengatur item dalam suatu urutan tertentu, baik ascending kecil ke besar maupun descending besar ke kecil. Operasi dasar dalam sorting 1. Membandingkan nilai. Untuk membandingkan nilai hanya digunakan operator sama dengan, tanda lebih kecil, tanda lebih besar, atau kombinasi di antara operator tersebut untuk membandingkan nilai-nilai yang akan diurutkan. 2. Memindahkan nilai-nilai dalam daftar ke posisi yang sesuai. Terdapat macam-macam sorting, yaitu bubble sort, insertion sort, selection sort, counting sort, maximum sort, checker sort, quick sort, radix sort, shell sort, heap sort, dan merge sort. Sekarang saya akan membahas tentang insertion sort. Insertion sort merupakan sebuah algoritma pengurutan yang membandingkan dua elemen data pertama yang kemudian diurutkan, lalu mengecek elemen data berikutnya satu persatu dan membandingkannya dengan elemen data yang telah diurutkan. Insertion sort bertujuan untuk mengurutkan seluruh data array dari kiri ke kanan. Insertion sort pada dasarnya memilah data yang akan diurutkan menjadi dua bagian, yang belum diurutkan dan yang sudah diurutkan. Elemen pertama diambil dari bagian array yang belum diurutkan dan kemudian diletakkan sesuai posisinya pada bagian lain dari array yang telah diurutkan. Langkah ini dilakukan secara berulang hingga tak ada lagi elemen tersisa pada bagian array yang belum diurutkan. Contoh, ini adalah 5 angka acak, yaitu 40, 27, 7, 20, dan 9. Bagaimana proses pengurutannya? Mari kita lihat. Ini adalah 5 angka acak yang belum diurutkan. Dan kita akan memulai dari angka 40, angka paling kiri. Lalu kita akan membandingkan 40 itu dengan angka sebelahnya, yaitu angka 27. Kita bandingkan kedua angka tersebut. Apakah 27 lebih kecil dari 40? Jika iya, maka kita akan menukar posisinya seperti ini. Lalu kita bandingkan lagi kedua angka ini dengan angka sebelahnya, yaitu angka 7. Apakah 7 lebih besar atau lebih kecil dari kedua angka tersebut? Jika lebih kecil, kita akan memindahkan posisinya ke depan seperti ini. Lalu sama seperti sebelumnya, kita akan bandingkan lagi ketiga angka ini dengan angka sebelahnya, yaitu 20. Apakah 20 lebih kecil atau lebih besar dari ketiga angka tersebut? 20 lebih besar dari 7, tetapi lebih kecil dari 27. Sehingga kita akan meletakkan posisi 20 di tengah-tengah 7 dan 27. Seperti ini. Lalu terakhir kita akan bandingkan keempat angka ini dengan angka 9. Apakah 9 lebih kecil atau lebih besar? 9 lebih besar dari 7, tetapi lebih kecil dari 20, sehingga kita akan meletakkannya di tengah-tengah 7 dan 20 seperti ini. Ini merupakan hasil akhir dari pengurutan 7, 9, 20, 27, dan 40. Ini adalah contoh coding insertion sort dalam bahasa C#. Pada coding ini
Di sini kita diminta untuk memasukkan 5 angka, yaitu angka ini, 40, 27, 7, 20, dan 9. Bagian ini merupakan perintah untuk menampilkan data awal atau data yang belum diurutkan, serta data yang telah diurutkan. Lalu pada bagian ini dan pada bagian ini adalah merupakan proses dari pengurutan tersebut, di mana terdapat kondisi tertentu dan akan terjadi perulangan. Perulangan tersebut akan dilakukan sampai semua kondisinya terpenuhi hingga menghasilkan outputnya seperti ini. Kelebihan dan kekurangan insertion sort. Kelebihan: 1. Algoritmanya tercepat. Kedua, cocok untuk melakukan sorting dengan jumlah data yang banyak. 3. Tidak memerlukan memori tambahan untuk menjalankannya. Keempat, algoritmanya stabil. Kekurangan: banyaknya operasi yang diperlukan dalam mencari posisi yang tepat. 2. Jika list terurut terbalik, maka setiap eksekusi dari perintah harus memindai dan mengganti seluruh bagian sebelum menyisipkan elemen berikutnya. Sekarang saya akan membahas tentang selection sort. Algoritma selection sort akan memindai nilai terkecil dari suatu kumpulan data, dan jika ada, data tersebut akan diletakkan pada urutan pertama. Begitu selanjutnya untuk urutan kedua dan seterusnya. Dikatakan selection sort karena algoritma ini mencoba memilih satu persatu elemen data dari posisi awal untuk mencari data paling kecil dengan mencatat posisi indeksnya saja. Lalu dilakukan pertukaran hanya sekali pada akhir setiap tahapan. Contoh, ini adalah 5 angka acak: 10, 15, 7, 20, dan 5. Proses pengurutannya seperti ini. Ini merupakan angka yang belum diurutkan. Dari kelima angka ini, kita akan mencari angka terkecil. Lalu kita akan menukarkan posisinya dengan angka paling kiri, yaitu angka 10. Kita lihat di sini bahwa angka 5 merupakan angka terkecil, sehingga kita akan menukarkan posisinya dengan 10 seperti ini. Karena tidak ada lagi angka yang lebih kecil dari 5, maka kita sekarang hanya akan membandingkan keempat angka ini dan mencari lagi angka terkecil dari keempat angka tersebut dan menukarkannya dengan angka paling kiri, yaitu 15. Dari yang kita lihat, angka 7 adalah angka terkecil, sehingga kita akan menukarkan posisinya dengan angka 15 seperti ini. Sama seperti sebelumnya, kita bandingkan ketiga angka ini, manakah angka terkecil, dan kita akan menukarkan posisinya dengan angka paling kiri, yaitu 15 lagi. Seperti kita lihat, 10 merupakan angka terkecil, maka kita akan menukarkan posisinya dengan angka 15 seperti ini. Terakhir, kita hanya akan membandingkan kedua angka ini, dan dapat kita lihat secara jelas bahwa 15 adalah angka terkecil dari 20. Jadi kita akan menukarkan posisinya seperti ini. Dan inilah hasil akhirnya: 5, 7, 10, 15, dan 20. Ini merupakan contoh coding selection sort dalam bahasa C#. Sama seperti coding insertion sort, dalam coding ini kita juga diminta untuk menginput 5 angka
serta terdapat perintah untuk menampilkan data yang sudah diurutkan, dan juga terdapat perulangan dari kondisi yang telah ditentukan hingga kondisinya terpenuhi, dan akan menghasilkan hasil output seperti ini. Kelebihan dan kekurangan selection sort. Kelebihan 1. Algoritma ini sangat rapat dan mudah untuk diimplementasikan. 2. Operasi pertukarannya hanya dilakukan sekali. 3. Waktu pengurutan dapat lebih ditekan. 4. Mudah digabungkan kembali. 5. Kompleksitas selection sort relatif lebih kecil. Kekurangannya sulit untuk membagi masalah. Sekian presentasi dari saya. Jika ada salah kata dan kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Terima kasih.